Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana tangan Tuhan itu memegang kehidupan kita. Pikiran Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Pekerjaan Tuhan itu tidak pernah salah. Di tengah kehidupan yang berat, biarlah iman kita semakin diteguhkan. Bacaan kita dari kitab Yesaya 41 ayat 13. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, bersama-sama kami datang hadapan Tuhan. Hari ini kami mau belajar, kembali diingatkan akan janji Tuhan yang setia, bahwa Engkaulah penolong, bahwa Engkaulah yang memegang kehidupan kami, yang merancangkan hal baik untuk kami. Biarlah kami selalu memuji Tuhan dan bersyukur, karena Engkau hidup dan mengasihi kami. Berfirmanlah supaya firman-Mu meneguhkan iman kami, dan membantu kami hidup dalam sukacita sorgawi. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah kita membutuhkan pertolongan? Lalu kalau kita membutuhkan pertolongan, siapa yang kita harapkan bisa menolong kita? Apakah sembarang orang? Atau kita berharap orang yang kita anggap mampu untuk menolong kita. Nah, kalau kita membutuhkan pertolongan, tentunya kita berpikir orang yang, atau kita berharap orang yang menolong kita itu adalah orang yang mampu untuk menolong kita. Tetapi kalau orang yang menolong kita itu bukan orang baik, atau bukan orang baik-baik, katakan dia bekas residivis. Nah, bagaimana kita? Mau ditolong? Atau enggak, enggak aja lah. Dah kita cari yang lain. Nanti kan Tuhan pasti buka jalan lagi, gitu ya. Jadi terhadap seseorang yang mempunyai predikat tertentu yang kurang baik, itu kita juga sudah malas untuk bergaul, apalagi minta pertolongannya. Dan memang ada banyak yang tidak bisa dimintai pertolongan kecuali orang-orang itu mengalami pertobatan dan kita sudah melihat ujian hidupnya, baru kita bisa sedikit percaya, gitu ya. Nah, disinilah kita mau memegang janji Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu pasti ya dan amin. Artinya tidak mungkin Tuhan keliru, Tuhan menipu, Tuhan asal-asalan ngomong. Tetapi Tuhan mau mengatakan, aku Tuhan Allahmu yang memegang. Memegang itu berarti punya kekuatan. Dia memang punya kekuatan luar biasa untuk menuntun, menopang jalan hidup manusia. Janganlah takut, aku yang menolong. Jadi artinya ketika kita susah, maka Dia siap untuk menolong. Dua hal inilah yang akan meneguhkan, menguatkan iman kita menatap hari esok. Kita dipegang, tapi bukan cuma sekedar dipegang, ditopang tanpa pertolongan. Justru pertolongannya adalah ketika Dia memegang kita, menuntun kita, menghibur kita, itulah pertolongan. Memang mungkin persoalan yang kita hadapi harus kita sendiri yang selesaikan, bukan Tuhan yang turun tangan lalu masalahnya selesai begitu saja, tentu tidak. Kita dipimpin Tuhan untuk mampu menyelesaikan problem yang sedang kita alami. Apapun itu, kesedihankah, penyakitkah, kesepiankah, tidak punya uang, tidak punya kerja, atau masa depan yang suram, atau apa saja. Ya. Keluarga yang digonjang-ganjing, ketidaksetiaan, anak-anak yang nakal, dan sebagainya. Tentu Tuhan akan menuntun dan membuka jalan. Memang anak muda sekarang juga tidak semuanya bisa kita harapkan untuk menjadi penerus generasi keluarga, apalagi generasi gereja ya. Generasi keluarga saja kadang-kadang kita sampai capek ya. Ada banyak orang tua yang letih, sedih ketika tahu sikap anaknya tidak benar, tidak baik. Saya baru mendengar ada seorang pengusaha, anaknya itu sudah dewasa, bukan lagi anak muda yang masih kuliah begitu. Sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya 2 anak, tetapi tidak bisa mengelola perusahaan.
ayahnya. Bahkan ketika anak itu dipercaya untuk mengelola satu cabang, cabang itu sampai ditutup karena uangnya semua dihabiskan untuk main judi. Dan yang lebih menyedihkan, rumah untuk cabang itu pun digadaikan. Halah. Ini menyedihkan sekali. Ya, memang akhirnya ayahnya marah, sangat marah. Kemudian cucu dan menantunya ditanya, kamu mau ikut siapa? Ya, menantu dan cucunya bilang, ya ikut kakek saja. Ya sudah, tapi kamu harus baik. Sebab ayahmu, suamimu sudah dicoret dari keluarga. Karena tidak bisa diomongi baik-baik, sudah berkali-kali ditolong, ditopang, tapi tetap tidak mau nurut. Mungkin ayah itu berkata, hanya Tuhan yang mampu. Nah, inilah keluhan seorang ayah yang memang sudah tidak mampu lagi, akhirnya dia berkata hanya Tuhan yang mampu. Dan ini menarik, ya. Oleh karena itulah kita tahu bahwa dalam setiap pergumulan hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan pertolongan dan memegang kehidupan kita. Menguasai dengan kekuatan yang tidak terkalahkan oleh apapun, bahkan maut pun bisa dia kalahkan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan ini, meyakinkan diri kita bahwa janji Tuhan itu sangat setia. Hidup kita ini sudah ditolong dari maut, pasti dipegang, dituntun, diarahkan pada jalan kebenaran. Jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa, jangan pernah takut Tuhan tidak menolong kita atau Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Yakin bahwa Tuhan itu menolong kita. Seorang ibu yang bekerja di satu pabrik agak keluar kota. Tiba-tiba ditelepon dari sekolah yang mengatakan anaknya pingsan dan sedang dibawa ke rumah sakit. Bisakah ibu itu pulang? Lalu dia segera minta izin untuk pulang. Nah, di jalan dia merasa bahwa bahan bakarnya nggak cukup. Jadi dia mampir ke satu tempat penjualan bahan bakar kecil. Dan kalau di luar negeri itu kan biasanya sudah otomatis sendiri. Tidak ada yang jaga. Setelah dia mengisi bahan bakar, baru dia sadar bahwa kunci mobil ada di dalam mobil. Dan pintu terkunci. Nah, terjadi kebingungan. Bagaimana saya bisa masuk ke mobil dan menolong atau segera berjumpa dengan anak yang sudah dibawa ke rumah sakit atau sedang dibawa ke rumah sakit. Ini problem. Dia menangis dan berkata, Tuhan, saya ini bodoh karena kegugupan saya melupakan hal yang sangat penting. Ampunilah saya. Sekarang bagaimana saya harus melakukan pertolongan untuk diri saya sendiri. Dia telepon suaminya, dia telepon teman-temannya. Suaminya berkata, aku memang menuju rumah sakit, tidak bisa menolong kamu. Sekarang kamu cari penggaris. Ya. Lalu buka jendela pintu dan sebagian diajarkan bagaimana, saya nggak ngerti deh ya. Akhirnya dia coba cari penggaris yang sebetulnya sangat susah juga karena di situ pom bensin kecil. Dan dia tidak bisa, akhirnya dia telepon ke temannya yang diharapkan bisa menolong. Temannya mengatakan ya untung rumahku agak dekat, jadi tidak terlalu jauh. Tapi aku juga perempuan, suamiku udah ada kerja, gimana ya? Kalau penggaris sih ada. Akhirnya dua perempuan ini otak-atik sampai setengah jam nggak bisa. Lalu suaminya telepon, ini anaknya harus mondok. Ya sudah pondokan dulu, aku belum bisa. Lalu kedua perempuan itu sujud di hadapan Tuhan. Ya. Mereka menangis, mereka katakan kami sudah letih, sudah capek. Anaknya harus segera mondok, kami tidak tahu harus berbuat apa. Bisakah Tuhan menolong kami? Nah ini yang menarik ya. Ketika mereka selesai berdoa masih usaha 10 menit kemudian ada seorang laki-laki muda sedang berjalan. Lalu kedua ibu itu berteriak memanggil laki-laki muda tadi meminta pertolongan. Dan laki-laki muda itu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kunci saya itu ada di dalam, mobil ini terkunci, anak saya mau masuk rumah sakit. Bisakah Anda menolong saya? Laki-laki muda itu memandang dua ibu itu dan berkata, mari saya tolong, mana penggarisnya. Beberapa menit pintu itu terbuka dan ibu itu kaget. Aduh,
terima kasih sekali ya, terima kasih sekali. Lalu dia mengambil tasnya, mengeluarkan beberapa uang ya, beberapa lembar uang, dan dia katakan pada laki-laki muda itu, terima kasih sekali. Mungkin ini sedikit berguna untuk kamu bisa naik kendaraan. Maaf, saya tidak bisa mengantar. Lalu laki-laki muda itu mengatakan, sama-sama saya juga mendapat sedikit uang. Asal ibu tahu bahwa saya berjalan dari rumah tahanan yang ada di sebelah sana. Saya baru keluar dari rumah tahanan karena saya ini seorang ahli bobol buka kunci mobil. Saya pencuri mobil. Dua ibu itu kaget. Tapi mereka tidak bisa berkata lain. Tapi kemudian anak muda itu berkata, tapi jangan takut. Aku ingin bertobat dan aku tidak akan mencuri mobilmu. Silakan ibu-ibu pergi. Lalu ibu itu berkata begini kepada anak muda tadi, nak, aku percaya kamu sebab engkaulah yang diutus Tuhan untuk menolong. Kalau kamu butuh pekerjaan, datanglah ke pabrik ini. Cari nama saya. Nanti saya usahakan kamu bisa bekerja. Lalu anak muda itu pergi dan ibu itu akan naik mobil. Tapi kemudian dia berdoa dulu dan menaikkan doa yang ya cukup menarik. Nah, kalau didengarkan ya agak lucu. Tapi itulah imannya, ucapan syukurnya. Dia berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menolong saya dengan mengirim seorang ahli yang bisa membuka pintu mobil. Nah, doa itu menarik. Dia katakan, apakah ahli itu pencuri atau bukan? Saya tidak tahu. Tapi yang penting dia baik, dia melakukan pertolongan dan saya tertolong. Terima kasih. Hidupku di tanganmu, engkaulah penolongku dan aku yakin anakku pun akan ditolong. Selesai cerita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, doa ini menarik. Karena dia katakan engkaulah penolong yang memegang kehidupanku dan anakku, keluargaku. Apakah yang Tuhan kirim itu pencuri? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sudah melakukan pertolongan. Dan itu tentunya engkau yang kirim. Karena ada banyak orang bisa keluar dari rumah tahanan, tapi belum tentu bisa buka pintu mobil ini. Tapi yang kau kirim adalah justru seorang ahli nyuri. Tapi dia tuh menyatakan pertobatannya. Ampuni kalau saya salah, saya mengajak dia untuk kerjasama. Untuk kembali punya masa depan. Ampuni kalau saya salah. Tapi kalau saya dibenarkan, biarlah dia juga bisa bekerja sama pada saatnya. Perempuan itu kemudian melanjutkan perjalanan. Doa ini menarik. Karena di situ dia menaruh kepercayaan sungguh. Tuhanlah yang memegang kehidupan dan yang menolong dia. Dia sudah merasakan pertolongan Tuhan pada saat gawat. Tetapi dia katakan pertolongan Tuhan ini juga harus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan di situ aku mau kerjasama. Seorang yang mau mencuri mobil lagi, tentu mobil ini akan dibawa lari. Dia nggak peduli. Saya katakan anak saya di rumah sakit dan sebagainya, nggak peduli. Karena dia memang ahlinya. Tapi ketika dia mengatakan, saya ingin bertobat, saya tidak mau mencuri lagi. Meskipun saya punya keahlian. Silakan ibu-ibu pergi. Lanjutkan perjalanan. Nah di situ dikatakan hati saya tergerak. Kenapa kalau ada orang yang mau hidup dalam pembaharuan, saya tolak. Saya coba untuk membangun kehidupan di masa depan seperti Tuhan membangun keluarga saya. Menolong saya, menolong anak saya, menolong suami saya, semua diatur oleh Tuhan dalam kebaikan. Nah, cerita ini sangat menarik, menunjukkan iman yang sangat kuat. Tetapi tidak egois. Dia paham betul Tuhan itu memegang dan menolong hidupnya. Karena itulah dia ingin bersyukur dengan berbagi kehidupan. Oleh karena itu mari kita belajar Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau tadi cerita yang pertama, Bapak pengusaha itu mengatakan hanya Tuhan yang bisa membuat anaknya bertobat. Apakah Bapak itu sudah mendoakan? Keluarganya sudah mendoakan? Ya mungkin sudah. Tapi apakah dengan iman, dengan kesungguhan, dengan harapan? Itulah yang kita tidak tahu.
Tapi perempuan ini mengatakan, aku percaya sungguh. Jadi mari kita belajar dari dua cerita ini supaya kita berhikmat. Ketika kita menghadapi cobaan yang berat, hanya Tuhan yang mampu, imanilah. Yakinilah Tuhan mampu. Dan ketika Tuhan sudah menolong, beritakan kabar baik ini pada semua orang atau pada banyak orang, supaya orang banyak boleh merasakan pertolongan Tuhan. Bahwa Dia berkuasa, Dia mampu, Dia memberi kehidupan yang baik. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tidak jarang kami menjadi letih lesu karena iman kami juga letih lesu. Ampunilah kami. Biarlah kami belajar, kami percaya Engkau memegang kehidupan kami, Engkau menolong langkah-langkah hidup kami, supaya kami boleh berjalan meskipun mungkin tertatih-tatih. Tapi perjalanan kami benar dan Engkau memberikan yang terbaik untuk kami. Kiranya Engkau berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.